Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. 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 Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Pada kesempatan ini kita akan membahas masalah penyembahan. eh, Beberapa saudara-saudara kita menganggap bahwa orang Islam itu menyembah Ka'bah yang terbuat dari batu. Terus saudara-saudara kita yang Muslim seakan-akan mengolok saudara-saudara kita yang lain bahwa mereka menyembah ini, menyembah ini. Ada pohon, ada batu atau patung. Tapi itu merupakan keyakinan kita masing-masing. Jadi saya anggap tidak perlu kita perpanjang terkait keyakinan tersebut, karena itu adalah hak pribadi setiap orang dan tidak perlu dicampuri. Yang ingin saya sampaikan itu adalah penghambaan. Jadi Allah memberikan pelajaran kepada kita bahwa di masa lampau itu ada sistem perbudakan. Artinya budak-budak yang dimiliki oleh majikan itu dikuasai 100% oleh majikannya. Jadi apapun yang dilakukan oleh majikan, apapun yang diperintahkan oleh majikan, itu harus ditaati oleh para budak. Bahkan biasa kita nonton di film-film di film perbudakan itu, kalau misalnya budaknya tidak mendengarkan perintah majikan, maka majikan akan menyiksa, mencambuk. Ya. Jadi itu menurut pemahaman yang diberikan kepada saya, itu adalah pelajaran untuk kita mengenai masalah penghambaan. Di sisi lain lagi, pada saat di film-film itu sering kita diperlihatkan ada manusia bersujud menyembah patung, batu, ataukah di orang Muslim itu melaksanakan sholat bersujud ruku menghadap Ka'bah. Dulu waktu saya masih SMP atau masih SD, saya sempat memikirkan itu, bahwa apakah menyembah itu seakan-akan ada Allah di depan hadapan kita. Jadi kita luruskan dulu bahwa Ka'bah itu hanya sebuah penanda untuk penyatuan arah kiblat bagi umat Islam di seluruh dunia. Artinya kalau kita membahas masalah kiblat ini, pikiran kita bawa ke Mekah pada saat umat Islam sholat di Masjidil Haram. Pada saat sujud itu, semua umat Islam yang ada di sana bersujud mengelilingi Ka'bah. Artinya safnya itu tidak sesuai dengan saf kita yang ada di Indonesia. Safnya itu lurus ya. Kalau di Arab sana, di Mekah, di Masjidil Haram, safnya itu membentuk lingkaran. Kalau kita berandai-andai seandainya sekiranya Allah mengangkat Ka'bah pada saat sujud, pertanyaan yang sering muncul kepada saya pada saat kecil itu selalu bertanya, seandainya Ka'bah itu diangkat oleh Allah, maka manusia yang bersujud pada saat itu, mereka akan saling sujud berhadap-hadapan. Itu yang membuat pertanyaan saya, apakah maksud arah kiblat itu disatukan oleh, artinya di umat Islam
disatukan arah kiblatnya menuju arah Ka'bah. Apakah ada semacam energi, apakah memberikan energi atau gelombang kekuatan secara batin atau kasat mata bagi orang yang melakukan ritual ibadah tersebut. Wallahu alam bisawab. Tapi kita kembali saja ke pertanyaan mengapa manusia yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengapa umat Islam itu bersujud menghadap Ka'bah? Dan pertanyaan kedua, sekiranya Allah mengangkat Ka'bah, apakah mereka arah sujud mereka, apakah itu semacam saling sujud berhadap-hadapan atau bagaimana? Mungkin ada jawaban di hati saudara-saudara sekalian, walaupun saya tidak terlalu jelas menyampaikan maksudnya, tapi semoga saudara-saudara kalian bisa memahami apa yang saya maksudkan ya. Jadi kembali lagi kepada penyembahan ya. Pada saat perbudakan itu, budak yang dimiliki oleh majikan wajib menuruti perintah apapun dari majikan. Bahkan menurut sejarah cerita dari leluhur kita, banyak daripada budak leluhur kita itu diangkat jadi istri tanpa dinikahi. Akhirnya di struktur sosial, anak dari budak tersebut dianggap tidak sejajar dengan anak yang dari istri yang sah. Jadi banyak yang saya sempat mengalami juga, ada beberapa yang saya dapatkan bahwa kita sepupu tapi katanya beda strata sosialnya. Tapi di pemahaman saya pada saat kecil itu sudah menganggap itu adalah hal yang kurang tepat. Jadi saya memperlakukan setiap orang sebagai hamba Allah. Tidak memandang status sosialnya, tapi memandang dia sebagai manusia, makhluk Allah. Seperti itulah yang diajarkan oleh kedua orang tua saya. Kembali lagi kepada penghambaan, kita pernah mendengarkan ayat Al-Quran, pernah kita membaca atau mendengarkan bahwa perintah Allah itu kita diperintahkan untuk bersujud bersama orang-orang yang sujud, ruku bersama orang-orang yang ruku. Itu adalah perintah Allah. Kalau kita larikan ke perumpamaan hamba dan majikan di perbudakan tersebut, kalau majikan memerintahkan budaknya, hamba sahayanya untuk sujud, maka hamba sahayanya harus sujud walaupun majikannya tidak berada di depan hamba sahaya tersebut, budak tersebut ya. Jadi majikan berkata sujud, budaknya sujud. Majikan berkata ruku, budaknya ruku. Mungkin seperti itulah yang terjadi dengan perintah Allah. Perintah Allah itu jelas disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Beliau telah memberikan contoh kepada kita untuk melaksanakan ibadah sholat bagi umat Islam, bahwa setelah membaca surat Al-Fatihah, setelah membaca satu surah, imam takbir untuk melakukan ruku, kita otomatis ruku. Saya berharap dari penjelasan ini
saudara-saudara sekalian diberikan pemahaman bahwa penyembahan itu bagaimana, penyembahan itu tidak yang disembah itu tidak berada di depan kita sebagaimana yang biasa kita nonton di film-film, ya. Artinya yang kita sembah itu tidak di depan kita. Jadi saya tidak ingin membahas lebih dalam lagi karena itu adalah hal yang mungkin masih tabu diagungkan oleh para leluhur kita, para guru-guru kita. Tapi saya berdoa semoga Allah memberikan hidayah, Allah memberikan hikmah kepada kita sekalian, Allah memberikan pemahaman yang benar kepada kita, kepada saudara-saudara sekalian, kepada kami, kepada kita semua, bahwa penghambaan itu seperti ini. Jadi tidak perlu lagi tidak melakukan aktivitas ibadah hanya sekedar melepaskan kewajiban, tapi semoga kita semua diberikan hidayah, diberikan hikmah, diberikan kesehatan, diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah yang sebaik-baiknya, menyembah Allah Subhanahu wa taala yang sesempurna-sempurnanya, yang sebaik-baiknya. Semoga Allah memberikan kepada saudara-saudara sekalian kesehatan yang baik, rezeki yang baik, ketenangan hidup yang baik, kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan di dunia dan akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada saudara-saudara sekalian, jangan lupa untuk senantiasa bersyukur dan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.